Selamat pagi Bapak dosen, perkenalkan nama saya Dinda Gustina Rahayu dengan NIM 235505273 dari kelas 2 MJRD. Di sini saya akan mempresentasikan kembali dengan judul Manajemen Operasi. Manajemen operasi adalah bidang ilmu yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas produksi dan operasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal dalam menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Manajemen operasi dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya, seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokusnya pada kegiatan produksi. Tugasnya untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen ini juga harus memastikan proses produksi terpelihara dan perkembangannya berjalan sesuai yang direncanakan. Selanjutnya ada manajemen operasi dalam industri manufaktur. Manajemen operasi memegang peran kunci dalam industri manufaktur, bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan pengelolaan proses produksi. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian ada aspek-aspek manajemen operasi. Yang pertama ada perencanaan, mencakup desain produk. Proses ini menjadi bagian penting dalam perencanaan manajemen operasi yang membantu mencapai tujuan perusahaan dengan menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang efektif. Kemudian ada kapasitas produksi. Proses ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak produk yang dapat dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada strategi pengadaan bahan baku. Ada beberapa strategi dalam pengadaan bahan baku. Yang pertama ada analisis biaya total. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi seluruh biaya yang terkait dengan siklus suatu produk atau layanan. Yang kedua ada penjadwalan. Proses mengatur waktu dari suatu kegiatan operasi karena dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada pengolahan produksi. Mengacu pada upaya untuk mengelola dan mengoptimalkan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Yang keempat ada pengendalian produksi. Melibatkan mengawasi dan mengelola proses produksi untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada manajemen produksi untuk produk massal dan produk khusus. Produk massal dalam manajemen produksi mengacu pada proses pembuatan barang atau produk dalam jumlah besar dan standar dengan menggunakan mesin dan peralatan otomatis. Produk yang dihasilkan umumnya memiliki spesifikasi yang beragam dan ditunjukkan untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Selanjutnya ada produk khusus dalam manajemen produksi mengacu pada proses pembuatan barang atau produk dalam jumlah kecil dan tidak standar dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan atau permintaan konsumen yang spesifik. Produk ini umumnya memiliki desain yang unik, kompleks, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok tertentu. Kemudian ada supply chain management. Supply chain management atau rantai pasokan adalah sistem yang mengelola semua aktivitas dalam rantai pasokan. Rantai pasokan ini meliputi semua orang, organisasi, sumber daya, aktivitas, informasi, dan infrastruktur yang terlibat dalam pengiriman produk atau jasa dari sumber asalnya kepada pelanggan akhir. Komponen utama SCM. Yang pertama, pasokan. Terdiri dari pemasok bahan baku, komponen, dan layanan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk. Yang kedua ada produksi. Proses transformasi bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga distribusi, proses pengiriman produk jadi dari pabrik ke pelanggan. Yang keempat penjualan, aktivitas untuk memasarkan dan menjual produk kepada pelanggan. Yang kelima layanan pelanggan, menyediakan layanan pernah jual dan dukungan kepada pelanggan. Selanjutnya ada fasilitas produksi. Fasilitas produksi merupakan elemen penting dalam kegiatan manufaktur. Dalam mengelola fasilitas produksi, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu
Yang pertama, tata letak atau layout. Tata letak fasilitas produksi mengacu pada pengaturan dan penempatan berbagai elemen dalam area produksi, seperti mesin, peralatan, bahan baku, dan pekerja. Yang kedua, ada teknologi. Teknologi yang digunakan dalam fasilitas produksi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan keselamatan kerja. Yang ketiga, ada pemeliharaan. Pemeliharaan fasilitas produksi sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keandalan operasi. Yang keempat, ada keselamatan. Keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam manajemen fasilitas produksi. Perusahaan harus memastikan bahwa semua pekerja memiliki lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jadi kesimpulannya adalah fasilitas produksi yang dirancang dengan baik, menggunakan teknologi yang tepat, dipelihara dengan baik, dan memprioritaskan keselamatan kerja dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti peningkatan efisiensi, kualitas produk, dan daya saing. Selanjutnya, pengendalian kualitas. 3 elemen penting dalam pengendalian kualitas. Yang pertama ada inspeksi. Inspeksi adalah kegiatan untuk memeriksa dan mengevaluasi kualitas produk atau jasa. Inspeksi dapat dilakukan pada berbagai tahap proses produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Yang kedua ada perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan adalah proses yang berkelanjutan untuk terus meningkatkan kualitas produk atau jasa. Perbaikan berkelanjutan didasarkan pada prinsip bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan. Yang ketiga ada pengendalian statistik. Pengendalian statistik adalah penggunaan metode statistik untuk memantau dan mengendalikan proses produksi. Jadi kesimpulannya adalah pengendalian kualitas yang efektif merupakan kombinasi dari inspeksi, perbaikan berkelanjutan, dan pengendalian statistik. Dengan menerapkan ketiga elemen ini, perusahaan dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Selanjutnya, manajemen produksi barang dan jasa. Yang pertama ada perencanaan, menetapkan tujuan, strategi, dan sumber daya untuk produksi. Perencanaan produksi yang baik membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua ada penjadwalan, mengatur waktu, urutan, dan kapasitas produksi secara optimal, yaitu proses mengalokasikan sumber daya dan menetapkan urutan kerja untuk memastikan produksi sesuai rencana. Yang ketiga, pengendalian, memantau dan mengevaluasi kinerja produksi serta melakukan perbaikan, yaitu proses pengecekan kembali jika terjadi kesalahan dalam hasil produksi yang dilakukan. Selanjutnya, evaluasi manajemen operasi. Yang pertama, produktivitas mengukur output yang dihasilkan per input yang digunakan. Mengevaluasi seberapa efisien proses menghasilkan output atau produk layanan dengan menggunakan sejumlah input tenaga kerja, bahan baku, dan waktu. Yang kedua, efisiensi. Menilai penggunaan sumber daya secara optimal, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan dapat mengurangi pemborosan. Yang ketiga, kualitas, memastikan produk atau jasa memenuhi spesifikasi dan harapan pelanggan dengan memastikan kualitas. Organisasi dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, fleksibilitas, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan permintaan dan lingkungan. Misalnya dalam menghadapi perubahan teknologi atau kebutuhan pasar yang berubah. Organisasi dapat memodifikasi kinerja untuk mencerminkan realitas baru.